Mohon maaf, ada kendala jaringan internet sehingga terputus pembicaraan atau paparan dari Pak Edi tadi. Baik, kita mulai lagi ya, melanjutkan penjelasan yang disampaikan Pak Edi tentang hulu hilirnya kopi ini gimana. Oke, monggo Pak Edi. Terima kasih waktunya. Jadi tadi mohon maaf agak terputus, tapi baik, saya mulai lagi dari kita punya keunggulannya itu lebih pada kontrol kopinya. Jadi kita tanam sendiri. Kalau di tagline biasanya kami pameran baik yang di dalam maupun luar negeri, itu tagline kami adalah from tree to cup. Jadi dari pohon kita tanam sendiri, kita rawat, kita petik merah, dan kita olah sendiri, dan kita roasting sendiri, kita kemasin. Nah, itu kita bisa kontrol kualitasnya, Pak. Kita tahu ini pengolahannya, penanamannya, semuanya bisa kita kontrol. Itu sih keunggulannya. Yang tadi kita sudah secara keunikan kita sudah dapat nih, karena rasa kopi ini ada pengaruh sulfur belerang Gunung Welirang yang luar biasa. Yang kedua keunggulan karena kita bisa kontrol dari hulu ke hilirnya. Nah, yang ketiga itu sebetulnya kalau tujuan kita, goal kita mau ke expand ke luar negeri atau buka pasar luar negeri, itu kita harus sering ikut kontes, Pak. Baik itu kontes di skala nasional maupun internasional. Itu pengaruh Pak ya? Pengaruh banget, Pak. Kita itu mungkin kalau kita flashback ke belakang, sebetulnya Kopi Ledug itu iklan besarnya waktu kita pameran di Mangga 2 Square. Waktu itu pameran kopi dan mangga alpukat, Pak. Di situ kami berkenalan dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Riyadh, Pak Ubaidillah. Jadi singkat cerita kami kenalan dengan Pak Ubay, udah mencicipin kopi kami, saya titipin untuk teman-teman di KBRI, Pak. Nah, beliau cuma bilang gini waktu saya WA, Pak, gimana rasa kopi kami? Saya bukan ahli kopi, Pak Edi, tetapi menurut teman-teman dan yang saya rasakan enak. Nah, dari situ gimana kalau Bapak saya kenalkan ke Atase Perdagangan KBRI Riyadh, Pak. Pak waktu itu baru namanya Pak Irwansyah. Beliau baru menjabat. Gayung bersambut, kami di di bulan Mei itu diundang untuk ikut International Coffee and Cacao di Riyadh 3 sampai 7 Desember 2019. Disitulah awal kita mulai ikut kontes internasional. Tetapi di tahun 2019 itu tahun istimewa, Pak, bagi kami, karena di situ juga kita ikut Festival Karya Kreatif Indonesia atau KKI. Itu festival nasionalnya binaan Bank Indonesia. Kami di 2018 itu jadi binaan Bank Indonesia kantor perwakilan Malang. Kemudian di bulan Oktober kalau nggak salah itu juga kita ikut Trade Expo Indonesia. Itu pameran internasional tapi dalam negeri, Pak. Itu yang menggagas Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi itu pintu gerbang pertama kita mulai kenal dengan pasar luar negeri. Itu penting karena kita akan tahu kualitas kopi kita teruji tidaknya itu ketika kita dihadapkan pada produk-produk di luar negeri. Persaingan di luar negeri itu cukup ketat dan cukup unik karena mereka punya teknologi, punya segalanya. Nah, kita ini dianugerahi sesuatu juga yang luar biasa, alamnya yang luar biasa. Terus kita juga bisa kontrol semua dari hulu ke hilir. Jadi itu yang membuat percaya diri kita, Pak, petani kopi di Prigen, di Welirang, di Gunung Welirang. Jadi kita sudah punya keunggulan, keunikan alam, keunggulan kita bisa kontrol kopi dari hulu ke hilir. Kita juga berusaha ikut kontes, ikut pameran internasional. Nah, yang istimewa setelah dari Riyadh kita dapat partner yang luar biasa. Yang saya tadi cerita, Pak, kita di 2020 itu diajak untuk membuka usaha kafe. Dan itu sistemnya bagi untung.
Selama kita belum ada untung, kita tidak akan berkewajiban untuk membaginya. Tetapi kalau sudah punya untung, kita berbagi. Jadi konsep ini yang mungkin baru kali ini ada. Yang lain biasanya kan bagi hasil, kita enggak. Kita bagi untung. Itu berkah mungkin juga dari Riyadh, dari Mekah Madinah, Pak. Jadi waktu di Mekah Madinah saya berdoa semoga teman-teman di Kopi Ledug, di Mitra Karya Tani ini bisa menikmatin nikmatnya kopi, manisnya kopi, enggak hanya pahitnya, Pak. Kalau selama ini petani masih nikmatin pahitnya. Nah, ini kita mulai merambah di kuliner. Jadi kita setelah bisa roasting, kita sekarang juga mengambil ceruk yang 10% tadi, Pak, kan. 60% pertanian, 30% roasterinya. Yang 10% itu kita juga sekarang mulai masuk ke lini bisnis kuliner di kafe. Artinya apa? Dari hulu ke hilir kita bisa kontrol semua, walaupun itu perlu effort besar, tapi yakinlah selama kita punya kemauan, selama kita berdoa, insya Allah bisa, Pak. Buktinya kami yang tidak punya modal secara ekonomi sangat jauh, 2009 itu kami harus jual kambing untuk ikut festival di Jakarta. Kita tidurnya pun di Masjid Istiqlal. Jadi itu kisah suka dukanya, tetapi dari situ kita kalau ingin sukses itu tadi semua keunggulan kita harus raih, walaupun dengan susah payah, tetapi dengan keikhlasan saya yakin bisa, Pak. Saya pun ke Riyadh itu dengan boleh dikata sangunya minim, tapi sama Allah dikasih jalan yang lapang. Karena apa? Karena kita niatnya ikhlas untuk memajukan petani di Prigen. Itu sih, Pak, sebetulnya itu bukan ini ya, tapi kita berbagi aja pengalaman kami jadi petani, yang kami anggap kami pengen jadi petani nggak hanya secara tradisional, tapi secara pengen juga jadi petani yang milenial, yang bisa mewarnai pasar dunia. Bahkan cita-cita kami itu jadi Kopi Ledug Welirang ini jadi warisan dunia soal cita rasa. Itu sih, Pak, cita-cita besar kami. Sementara kami baru mencelok yang sudah merasakan atmosfer pameran di Riyadh. Nah, yang baru-baru ini kita mulai kan ada pameran luar biasa lagi di Athena, Pak, ya? Ya, karena pandemi, alhamdulillah kopi kami yang dikirim ke Athena, kita sekarang lagi nunggu feedback dari atas perdagangan KBRI Athena, karena semua buyer itu linknya ke KBRI, karena kita kan tidak ikut serta waktu itu, Pak. Jadi semua data ada di KBRI Athena. Semoga aja, saya minta dukungan teman-teman juga, semoga ada buyer dan kita bisa transaksi secara barokah, kalau orang sekarang bilang. Kita pengen yang barokah, yang diridhoi aja. Jadi kalau bermain di kopi, saran saya jangan berpikir keuntungan instan, tapi berpikirlah ke depan, bekerja dengan hati, insya Allah ada jalan. Nah, buktinya kami petani yang sampai jual kambing untuk kontes. Itu, Pak, yang mungkin bisa dibagi. Bagian tersulit dari perjuangan jenengan ini apa, Pak? Bagian tersulit menurut kami adalah ini Yang sosialisasi, bisa jadi inspirasi petani lainnya gitu. mendisiplinkan petani sendiri, Pak. Karena petani itu kalau sudah kita sosialisasi, kalau setor untuk kita roasting itu kopi yang benar-benar merah ceri, tetapi kadang-kadang ya itu lagi karena ya wis kadang ada yang campur, Pak. Jadi kita harus milah lagi, itu butuh waktu lagi, dan biasanya kami kasih penalti setahun nggak kita masukin grup, Pak, nggak kita masukin kelompok tani. Kalau ada perubahan baru kita, ini salah satu ya anggap aja lah sebagai shock terapi bagi petani untuk lebih disiplin. Yang kedua, menembus pasar luar negeri, Pak. Jujur aja untuk pameran ke luar negeri itu butuh biaya, butuh perjuangan luar biasa. Itu kami sendiri sampai ke Jakarta, waktu itu Pak Teten Mas Duki lagi baru sekali jadi Menteri UMKM dan Koperasi. Saya sampaikan ke proposal
ya mungkin belum rezeki kami belum dapat yang kita harapkan. Tetapi di last minute Bank Indonesia Malang kasih bantuan untuk tiket pesawatnya, ya lumayan lah bisa untuk tiket pesawat pulang. Itu yang melegakan karena 2 hari sebelum berangkat Pak kita belum punya tiket pulang. Wah. Itu jadi masalah di imigrasi nanti. Itu yang buat comot-comot semua, tapi alhamdulillah semua dimudahkan. Semua dimudahkan Pak. Jadi begitu ada sebetulnya pengalaman spiritual ini Pak. Tetapi ini kejadian nyata waktu saya memang niat untuk ngambil kopi tidak dengan motor, tidak dengan mobil karena kami belum punya mobil, tapi saya ngambil kopi dengan naik kendaraan umum Pak. Jadi naik bis. Saya nyegat bis dari arteri Porong untuk ke Prigen ngambil kopi itu. Ada satu bapak duduk di sebelah saya, diam aja. Ketika saya mau turun, kan saya turun di Terminal Pandaan Pak. Nah, beliau bilang di waktu lewat Coca-Cola itu Pak, Coca-Cola Pandaan, Mas saya habis ditabrak, HP saya hilang, dompet saya hilang. Padahal hak waktu itu saya hanya pegang uang sekitar 70.000. Yang 20.000 maksud saya untuk ojek. Nah yang 50.000 untuk turunnya, tetapi saya tidak tega, saya ingat bapak saya, yang 50.000 saya kasihin bapak itu. Tidak berselang lama, 2 jam saya bicara-bicara sama Pak Widi, ketua kelompok kami di Prigen di atas itu, diteleponlah sama orang BI Pak. Dana yang sekitar 7 sekian juta itu turun. Alhamdulillah. Itu yang luar biasa, di last minute kita bisa berangkat, bisa pulang. Itu pengalaman yang luar biasa. Mungkin tipnya itu, berjuanglah, ikhlas itu aja sih, walaupun sulit, Itu tidak harus ketika kita punya Pak ya. Pada saat kita juga dalam keadaan kepep keadaan minim pun harus ingat pada sesama. Nah, tantangan lain apa yang masih ke depan ini Pak? Tantangan lain sebetulnya lebih pada ini Pak, dalam tanda kutip ya, sekarang karena menjamurnya kafe, para saudagar, para tengkulak itu langsung ke petani Pak. Jadi crossingnya langsung ke petani. Jadi mereka mengiming-imingi itu dibeli, bahkan sistem ijon itu yang kita agak tidak nyaman karena waktu berbunga ya banyak terjadi di petani kita ya, kopi berbunga pun mereka sudah DP Pak. Bahkan mereka sudah lunasin, padahal itu tidak bagus untuk transaksi jual beli, karena kan belum tahu nih kopi ini jadi atau enggak, ini masih spekulan dan ini berbahaya juga bagi teman-teman yang instan, yang pengen karena tekanan ekonomi mereka jual, padahal sesungguhnya hasilnya itu sebenarnya bagus. Karena mereka udah paham sih, para tengkulak ini tahu ketika bunganya seperti ini, mereka sudah belajar dari dulu, ini pasti hasilnya bagus, atau diestimasi mereka tidak akan rugi. Tapi yang justru rugi petani Pak, karena tidak tahu hasilnya seberapa, tapi dibeli dengan estimasi yang sangat dangkal. Ya itu yang membuat itu tantangan kami. Dan ada solusinya kira-kira yang bisa ditawarkan Pak? Nah makanya kita menganjurkan, kita di kelompok ini ada 20 petani Pak. Itu selalu ngomong, kalau jenengan mau jual keluar silahkan, tetapi kita untuk setahun 2 tahun tidak akan terima jenengan untuk nyetor ke kami, karena kita ini ada ancaman gitu ya? Sebenarnya bukan ancaman, itu juga pendidikan bagi mereka supaya kita solid gitu loh Pak. Kalau kita hanya mau diiming-imingi yang sesaat, padahal karena mereka juga manfaatnya buat mereka manfaatnya kan kembali kepada petani juga. Saya yang sangat terkesan itu begitu saya sampai waktu habis pameran itu, mereka sangat senang kalau mereka dapat juara 3 internasional kopi di Riyadh Pak. Jadi lomba cita rasa. Nah
kenapa sempat terhenti, kita sudah email-emailan dengan para buyer di Riyadh. Itu mereka belum berani kalau Raja belum buka perbatasan, buka transaksi, karena kan masih pandemi, Pak. Sesungguhnya mereka itu pengennya hitunglah harga kopimu sampai di depan kantorku. Karena mereka kan para sultan, Pak. Orang-orang di Jazirah Arab kan merasa dirinya para sultan. Jadi mereka tidak mau ribet, tidak mau ngitung soal pengangkutannya atau apalah. Yang dia pikir ya harganya sampai ke tempatku berapa, di depan kantor atau di depan rumah atau di depan kafe mereka gitu. Itu yang jadi semangat kami. Ditambah juga apa ya, kontes internasional kopi di Aten Kopi Festival, Pak. Itu yang buat kami juga lebih semangat. Nah, ini ada Pak Cipto. Ini yang barusan kita bicarakan tadi. Itu salah satu yang membuat semangat kami petani kopi juga cukup membumbung tinggi ini, karena kita dikasih kesempatan untuk berjualan di kafenya Pak Cipto, di restonya Pak Cipto, dengan konsepnya bagi untung. Itu yang belum pernah ada. Silahkan Pak Cipto. Tadi udah dirasani nih, Pak. Gimana jenengan alasannya kok istilahnya? Tapi sebelumnya mohon maaf, tadi saya agak telat karena saya sedang diliput oleh TVRI. Jadi alasan saya merangkul petani kopi di Prigen adalah saya pengen memberdayakan petani. Ya, saya pengen menciptakan suatu suasana adalah bagaimana petani yang bicara. Cantol. Ya. Jadi saya ulang sedikit ya, bahwa saya ini pengen memberdayakan petani dan saya pengen membuat situasi sekarang ini petanilah yang bicara. Karena selama ini petani itu yang menghasilkan kerja keras segala macam, tapi belum banyak petani yang menjadi mungkin mohon maaf kaya. Betul, ya. betul. Apalagi di Indonesia, mungkin kalau di luar sana petani banyak yang kaya, ya kan. Bahkan kalau di Indonesia banyak yang istilahnya buruh tani malahan. Jadi petani yang kerja mengolah tanaman kebun orang malah. Ya, kebun orang cuma dibagi bayar sedikit. Ya, inilah saatnya ayo saya ajak mitra karya tani Prigen untuk kita membangun masa depan yang lebih cerah gitu. Dan kenapa saya juga merangkul mitra karya tani, karena tadi saya bilang bahwa mereka ini punya produk unggulan yang dikelolanya dari hulu ke hilirnya langsung sendiri, tidak dari orang lain. Ya, jadi dari tanam sendiri, terus kemudian mengelolanya sendiri, metik sendiri, jemur sendiri, roasting sendiri, di blender sendiri, digiling sendiri, diseduh sendiri. Ya, itu benar-benar suatu proses kontrol yang nggak ada duanya. Makanya tadi saya bilang saya pengen memberdayakan petani untuk masuk ke kancah dunia gitu loh. Gitu. Oke. Nah, tadi mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak, Mbak, mengenai konsep kok bagi untung ini gimana, Pak? Ini kan jarang dengar, nggak pernah dengar ini bagi untung. Yang sering ya bagi hasil. Ya. Karena buat saya, bagaimana petani itu saya kasih kesempatan dulu berkarya, sehingga saya utamakan kualitasnya dulu. Ya, ketika dikenal baru mereka bisa membagi saya setelah untung, ya kan? Tapi kalau belum untung, saya memang untuk memberdayakan petani supaya petani itu jangan stres
dikejar argometer. Ya dikejar argometer waktu. Belum apa-apa loh, ini belum bayar ini, belum bayar itu, belum bayar ini gitu loh. Belum berkreasi sudah stres. Oke. Gitu, Pak. Tapi bagi konsep ini kan keuntungan sendiri jadi bagi Pak Cip. dapur kecombrang sendiri gimana, Pak? Buat saya memang saya seperti mensubsidi. Oke. Ya, tapi saya yakin ya bila ini izin Allah semua akan menghasilkan yang terbaik. Oke. Gitu loh. Jadi saya bercita-cita memberdayakan petani, mengkreasikan mereka sehingga mereka punya suatu daya kreasi yang lebih tinggi, dan itulah saatnya kita menyentuh semua kalangan masyarakat Surabaya, pada khususnya mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya. Cita-cita kami adalah bahkan mendunia. Gitu. Nah, apa harapan Pak Cip dengan kolaborasi ini, dan apakah ada target-target tertentu yang diberikan untuk Pak Edi? Tentu saja ya, saya berikan target ke Pak Edi, ayolah Anda kreasikan produk-produk baru, produk-produk terkini yang mungkin unik, yang mungkin belum pernah ditampilkan banyak orang, gitu. Bahkan saya juga support bahan-bahannya agar ayo kita menciptakan sesuatu produk yang unik, terus kemudian lezat tapi juga sehat. Salah satu contohnya Honje Pans itu. Oh. Itu perpaduan perpaduan ilmu pencampuran antara honje, buah honje atau buahnya bunga kecombrang dengan beberapa jus yang kita gabung. Oke. Dengan pansnya itu soda. Iya. Itu yang jadi yang unik, dimanapun belum ada honje pans. Jadi gini, ini mungkin buat pemirsa juga ada semacam edukasi ya, bahwa Pak Cip ini yang sudah saya kenal banyak ide-ide kreatifnya, khusus di dapur kecombrang ini aja hal yang saya rasa belum pernah ada di Indonesia. Bahkan konsepnya sangat berani menawarkan satu tempat makan yang hanya menyodorkan kecombrang. Sebuah spekulasi yang sangat besar, dan saya lihat alhamdulillah belakangan setelah pandemi ini berakhir, tamu ini tak pernah ada hentinya di wilayah Surabaya Timur ya, Pak ya. Nah, ini tempatnya strategis juga, pinggir jalan sehingga mudah dijangkau. Ide-ide kreatif ini yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dan perlu disupport, karena tidak pernah ada. Bagaimana dengan memunculkan ide itu, Pak? Tentunya kalau kita mau bertahan di dalam suatu bisnis, kita kan juga harus memiliki competitive advantage yang tinggi, ya. Dan salah satu unsur kepada competitive advantage itu adalah diferensiasi. Oke. Oh ya. Ya, jadi saya membuat suatu diferensiasi ya yang sangat tinggi, ya, bahkan mungkin nggak ada yang nandingi tingginya itu. Pak, tapi itu kan sangat spekulatif, Pak. Betul. Betul. Sementara banyak pengusaha lain pilih pragmatis ya, pragmatis saja gitu. Wow, yang penting saya dapat untung, dapat laba, sudah. Tapi jenengan mengambil langkah-langkah yang spekulasi seperti itu, gimana? Memang yang namanya gini, Pak. Kita kalau bicara tentang bagaimana bisnis itu nggak bisa diukur dalam suatu hitungan matematis. Ya, feeling seorang pebisnis itu yang membuat si pebisnis itu survive.
Ya, jadi tidak bisa diukur dari suatu hitungan matematis. Ya, tidak bisa diukur dengan ilmu. Ya. Jadi feeling saya mengatakan bahwa kalau saya main di kecombrang ini bisa. Kenapa? Karena saya sudah meyakini bahwa yang namanya kecombrang itu bisa menyempurnakan suatu kelezatan dari masakan. Oke. Ya, 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 ya. Gitu. Makanya saya merangkul masyarakat tani Prigen itu juga bukan tanpa suatu riset. Saya riset dulu, Pak. Mereka memiliki banyak keunggulan. Nah, itu yang saya padukan, keunggulan kecombrang dengan keunggulan kopi leduk ini. Artinya Pak Kit tidak serta-merta langsung mengundang Pak Edi di sini, Pak ya. Betul, saya Perjalanan juga panjang juga, Pak ya. kan ibarat kata suami istri, Pak. Ya kan? Mosok suami nggak boleh lihat dulu si calonnya ini. Pasangannya. Iya, ya kan diteliti dulu. Ya bibit bebet bobotnya kan. Oke. Ya toh. Nah, itulah, Pak. Karena buat saya partner bisnis itu seperti ibarat suami istri, Pak. Ya, itu nggak bisa hanya dalam kurun waktu yang pendek. Kita mau jangka panjang. Oke. Gitu, Pak. Oke, makasih. Balik ke Pak Edi. Nah, tadi yang kita sodorkan ke event ini adalah di tengah maraknya warkop, Pak. Bagaimana tadi kalau mengutip pembicaraan Pak Tip, diferensiasi. Nah, apa yang coba ditawarkan kopi leduk ini kaitannya dengan diferensiasi? Iya, kami petani kopi ini selalu berpikir untuk masyarakat, Pak. Artinya dengan keindahan alam, dengan kerahmatan yang maha kuasa di alam kami, itu kami malah bercita-cita seperti yang saya sebelumnya sudah bicarakan dengan jenengan, bahwa masyarakat kita harus merasakan kopi enak, Pak, tanpa harus keluar biaya yang mahal. Karena apa? Kopi-kopi enak di Indonesia itu jadi kopi specialty, dan jumlahnya itu sebagian besar kopi specialty dari Indonesia. Setahu saya tidak sampai kopi specialty itu jumlahnya 20, Pak. Dan 12 itu dari Indonesia. Sisanya dibagi seluruh dunia. Jadi betapa luar biasanya Indonesia. Sangat ironis jika masyarakat ini tidak merasakan kopi yang kita olah sendiri, kita tanam, tetapi hasilnya dijual di negara orang lain, sedangkan kita dapat kopi-kopi yang kelas 2 lah. Saya tidak menyebut Robusta itu kelas 2, tidak, Pak, tetapi dulu Belanda itu sempat juga membodohin kita. Jadi kopi Arabica yang mahal dikirim ke Eropa, dikirim ke seluruh dunia, sedangkan yang mengelola kebun itu dikasih Robusta, Pak, yang notabene pahit. Makanya orang sampai sekarang orang Indonesia suka yang kopi pahit dan nendang, katanya lebih mantep. Sebetulnya itu ulahnya Belanda. Enggak kopi kalau enggak pahit. Iya, enggak kopi, enggak, itu juga salah sebetulnya. Karena kopi itu sebenarnya punya cita rasa banyak. Salah satunya di Arabica, Pak. Arabica itu multi rasa. Nah, keunggulan-keunggulan itu yang pengen kita suguhkan ke masyarakat Indonesia. Kami kemarin barusan kita ikut di Festival Syariah Sejawab, eventnya Bank Indonesia. Itu sempat juga dapat, ya bukan komplain sih, dapat masukan dari salah satu pejabatnya BI. Pak Edi, kenapa kopi Arabica jenengan dijual murah? Saya itu beli kopi, saya tidak menyebut merek, kopi dari Aceh sana, itu per 200 gramnya aja 200.000. Jenengan 200 gramnya hanya dijual 40.000. Jadi ada beda selisih 60.000. Nah, saya jawab persis yang saya bicarakan tadi. Kami petani, Pak, kami juga pengen kopi-kopi enak Indonesia, kopi-kopi specialty Indonesia itu dinikmati rakyat Indonesia. Nggak hanya kopi-kopi goreng, Pak, gorireng. Jadi campurannya bisa jagung, bisa iya, kopi gereng, gorireng gitu. Jadi kopi yang campuran jagung, kopi campuran beras. Nah, itu yang sekarang banyak dinikmatin masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia
atau bangsa ini penghasil kopi specialty terbanyak di dunia tetapi tidak pernah merasakan kopi-kopi specialty-nya sendiri, itu ironis. Nah, kami menerapkan kita jual di luar negeri mahal, Pak. Tetapi kalau bisa jual di Indonesia itu dengan harga wajar lah. Saya enggak ngomong murah enggak, tetapi itu harga wajar dan sedikit di bawah harga pasaran teman-teman yang lain yang pebisnis kopi yang lain. Agar ini makin merakyat. Ya, agar makin merakyat, makin dikenal kopi kita, jadi kuat di dalam negeri, juga kuat di luar negeri. Artinya kopi di luar negeri kita dapat pasar, di dalam negeri kita dirasakan, kopi kita dirasakan masyarakat. Bangsa Indonesia harus menikmati kopi yang benar, Pak. Iya, benar, Pak. Karena banyak yang kopi yang enggak benar. Yang gereng tadi, gerireng. Pak, ini belum dipamerin ini. Oh iya. Ini. Nah, ini yang Robusta. Nah, ini yang Arabica. Yang Arabica ini yang dapat juara 3 di International Kopi di Riyadh Desember 2019. Itu key gradernya Mr. Ahmed dari Suriah, salah satunya ada key grader dari Arab juga. Nah, yang ini kopi lanang. Kopi lanang itu unik. Jadi ini kopi yang biji tunggal. Jadi kopi kan biasanya 2 keping, Pak. Ini yang 1 keping. Nah, mitosnya ini buat vitalitas, tapi menurut kami sebetulnya ini karena nilai kadar kafeinnya lebih tinggi, itu memang kuat melek, Pak. Buat yang suka pekerja seni atau yang suka melek malam ini bagus ini. Kopi lanang. Tetapi yang suka kopi-kopi yang ringan atau yang kafeinnya dikit, saya saranin sih Arabica, Pak. Jadi cita rasanya enak, banyak rasa, tetapi kadar kafeinnya rendah. Nah, kalau Robusta ini langganan masyarakat kita, sukanya yang mantep, yang ireng, wah, yang nendang, yang pahit gitu. Ya. Nah, ini karakternya Robusta. Jadi memang kopi itu asik gitu. Artinya kalau orang Jawa bilang dulu ngomong ngopi itu sebetulnya itu filosofinya ngolah pikir, Pak. Jadi dengan ngopi kita bisa berpikir ke depan, bisa merefleksikan diri, banyak inspirasi baru. Nah, itu ngopi sebetulnya. Ngolah pikir. Nah, kalau orang dulu juga bilang udeng itu unyerno ben mudeng. Jadi banyak hal yang bisa di Jawa atau di masyarakat kita kan suka filosofi yang sepertinya guyon tetapi sebetulnya itu dalam. Kayak ngopi, udeng dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari kopi, Pak. Enggak hanya pahit rasanya, tetapi ada manisnya juga. Itu persis kayak kehidupan kayaknya, Pak. Baik, Kandi matur suwun. Sami-sami. Waktunya sudah berbagi inspirasi, berbagi semangat dan juga tips-tips bisnisnya tadi semoga menjadi inspirasi dan penyemangat kita semua, khususnya mereka yang berbisnis kopi. Amin, Pak. Saya juga minta doanya. Tadi ya jangan tergiur oleh ijon-ijon tadi. Kita harus mengolah, butuh waktu sedikit, butuh kreativitas sedikit, butuh upaya sedikit, tinggal selangkah lagi tapi kita bisa punya nilai jual lebih benar besar. Iya, benar, Pak. Itu semangat ini yang nampaknya perlu didorong terus menerus sehingga petani kita makin, tadi disebutkan Pak Kip, jaya di lahannya sendiri. Iya, di lahannya sendiri. Malah yang ironis itu di lahannya dulu sendiri, sekarang mereka jadi buruh tani. Itu yang sangat ironis. Banyak, Pak, di tempat kami juga banyak. Iya. Iya, bener. Oke, matur suwun, Pak. Ini berbagi waktunya, berbagi semangatnya. Semoga Ledug makin dikenal, makin dinikmati masyarakat di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat di Surabaya, sudah ngobrol kita yang seru, yang banyak hal-hal positif yang kita dapat dari obrolan tadi. Kalau nyimak ya, kalau telat obrolan bisa nanti ngikutin di
IG versi IGTV, karena setiap obrolan sahabat-sahabat tidak pernah saya hapus, saya langsung saya simpan dalam bentuk versi IGTV sehingga bisa dinikmati kapanpun, karena ini adalah tujuannya untuk menyemangati, menginspirasi dan memberi motivasi di tengah pandemi ini, melihat peluang-peluang yang bisa kita gunakan untuk bisa bertahan. Oke. Terima kasih Pak Edi sekali lagi. Sama-sama, juga Pak. Terima Kip kasih dari Dapur semuanya. Kecombrang. Kita ada di area Dapur Kecombrang di sebuah restoran di kawasan Wonorejo Timur. Jangan lupa mampir. Tadi selain ada kopinya Pak Edi, kopi leduk, juga ada sajian-sajian menu, minuman, makanan yang semuanya berbahan kecombrang. Baik. Sampai ketemu lagi hari Jumat ya. Kita bahas tentang operasi lasik dengan Dr. Dini dari Rumah Sakit Bundaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.